Halo sejawat sekalian, kembali lagi di seminar medis online untuk materi yang kedua di sesi kedua kita pada siang hari ini. Setelah tadi bicara tentang dislipidemia, saat ini kita akan masuk ke mild cognitive impairment. Topik bahasan yang akan dibawakan oleh Dr. Hananto Pratiknyo, spesialis saraf yang merupakan tim neurologi Bethesda Hospital. Sejenak saya akan bacakan CV beliau. Beliau merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2008 dan melanjutkan spesialisasi neurologi di universitas yang sama di FK Unpad dan juga telah mengikuti banyak sekali course di bidang neurologi di luar negeri. Saat ini juga beliau aktif di berbagai organisasi di bidang neurologi, patient safety di beberapa rumah sakit dan juga manajemen intervensi nyeri per dosi. Beliau akan membawakan materi mild cognitive impairment, the role of phosphatidylserine containing omega-3 fatty acid in elderly individuals with memory complaints. Sejawat sekalian, sebelum memasuki kami harapkan kembali untuk menonaktifkan audio, dan jika ada pertanyaan, boleh langsung menuliskan pertanyaan tersebut di kolom Q&A di bagian bawah platform rekan sejawat sekalian. Baik rekan sejawat, tanpa memperpanjang waktu, saya hadirkan Dr. Hananto Pratiknyo, spesialis saraf. Waktu dan tempat kami silakan, Dok. Selamat siang, teman-teman sejawat sekalian. Pada kesempatan siang hari ini, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk sedikit sharing ilmu pengalaman tentang apa yang selama ini mungkin saya pernah dapat pada teman-teman sejawat sekalian. Dan di siang hari ini, perkenankan saya untuk membawakan topik kedua setelah tadi mungkin tentang dislipidemi. Topik kedua yaitu tentang mild cognitive impairment atau gangguan memori yang ringan. Kita nanti bahas apa perbedaannya dengan pikun atau demensia, dan kita bahas peranan phosphatidylserine yang mengandung omega-3 pada pasien-pasien dengan gangguan memori. Oke, kita mulai. Ini udah tidak terasa sudah 1 tahun kita harus seminar seperti ini. Mudah-mudahan bisa cepat selesai, kita bisa berbagi sharing ilmu dan pengalaman seperti sedia kala, ketemu teman-teman sekalian, dan bukannya di ruangan yang studio. Oke, untuk pendahuluannya, kenapa sih kita harus membahas tentang gangguan memori? Bukankah pasien-pasien yang sudah usia lanjut atau orang-orang tua sudah sewajarnya dan memang sudah menjadi hal yang umum bila mereka mengalami gangguan memori, atau mungkin dalam orang-orang awam dikatakan pikun. Tapi kita lihat bahwa satu, di Indonesia peningkatan usia harapan hidup ini semakin meningkat, mungkin dengan perbaikan fasilitas-fasilitas kesehatan, peningkatan tentang edukasi tentang kesehatan. Jadi usia harapan hidup pada populasi masyarakat di Indonesia ini semakin meningkat menjadi kurang lebih 67 tahun. Dan kita lihat bahwa jumlah lansia di Indonesia untuk pada awal tahun 2000 saja itu sekitar 7% dari populasi. Dan ini bukan jumlah yang sedikit, sekitar kurang lebih 17 juta orang. Dan apa implikasi atau dampak dari perubahan shifting dari pola pergeseran penyakit? Bahwa kita lihat bahwa dengan bertambahnya usia harapan hidup, pola penyakit juga berubah. Kalau dulu mungkin tahun 70, 80 kita berkutat atau banyak menemui penyakit-penyakit yang disebabkan karena infeksi. Kalau dulu saya sewaktu mahasiswa kedokteran mungkin paling banyak pasien-pasien dengan infeksi. Kita berkaitan dengan TBC, kita berkaitan dengan demam berdarah, kita berkaitan dengan tetanus. Tetapi pada saat ini kita lihat bahwa pola penyakit menjadi digeser menjadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan degeneratif. Contohnya yaitu salah satunya yaitu gangguan memori dan juga mild cognitive impairment disertai dengan demensia. Kita lihat apa pentingnya kalau begitu. Ini saya ambil dari sumber dari Amerika. Apa implikasi, apa dampak dari pergeseran pola penyakit? Kita lihat bahwa ternyata demensia atau gangguan memori atau MCI, mild cognitive impairment,
juga mempunyai implikasi yang sangat besar pada cost. Bahwa kita lihat bahwa perawatan pada orang-orang usia lanjut, terutama pada mereka yang sudah disabilitas atau mempunyai gangguan memori atau bahkan sudah dependent dalam arti harus dibantu, kita lihat justru mempunyai cost yang sangat besar. Salah satunya yaitu harus disertai dengan caregiver. Kita lihat bahwa pada pengalaman pasien-pasien saya, pasien-pasien yang usia lanjut dengan geriatri, yang sudah mungkin gangguan memori, yang juga mungkin sudah pernah kena stroke, keluarganya cukup jarang. Kita tinggal di perkotaan, kita tinggal di masyarakat yang tentu dengan dinamika yang begitu padat, keluarganya juga bekerja, anaknya bekerja, penuh dengan aktivitas, mau tidak mau orang tuanya atau pasien-pasien geriatri harus dirawat oleh caregiver, dan itu bukan merupakan salah satu hal yang mudah, terutama dalam hal cost atau biaya. Ditambah pada saat ini dengan situasi pandemi seperti sekarang ini, adanya orang di luar lingkup keluarga juga merupakan salah satu masalah baru. Tidak semua orang mau menerima ada orang lain selain keluarga di lingkungan keluarganya atau yang tinggal dalam satu rumah. Oke, apa sebenarnya beda antara kalau orang awam atau kita pembahasan orang yang sudah usia lanjut dengan gangguan memori, satu selalu dikatakan pikun, atau kedua demensia. Jadi apa bedanya gangguan memori yang fisiologis, apa bedanya dengan MCI atau mild cognitive impairment dengan pasien-pasien yang sudah demensia? Karena tidak semua pasien-pasien dengan gangguan memori kita katakan merupakan pasien dengan demensia. Karena ini juga nanti akan berimplikasi atau mempunyai dampak pada terapi dan juga tata laksana selanjutnya. Ini yang pertama, diagnosis kriteria dari age-associated memory impairment, ini yang normal. Jadi gangguan memori yang berkaitan dengan usia. Jadi penurunan memorinya sebanding dengan peningkatan usianya, peningkatan degeneratifnya. Kita lihat bahwa pasien-pasien yang berusia di atas 50 tahun dan perburukan memorinya atau gangguan memorinya secara gradual, bukan dengan begitu progresif. Dia mempunyai lebih dari status standar deviasi dari standar memori pada usia muda dengan ketidakadanya tanda-tanda dari demensia, atau dengan pemeriksaan objektif kita lihat bahwa pada pemeriksaan yang cukup mudah seperti Mini Mental State Examination (MMSE) didapatkan hasil lebih dari 24. Jadi ini kriteria gangguan memori yang berkaitan dengan usia. Ini yang paling banyak kita jumpai. Ini yang paling banyak ditemui pada usia-usia lanjut atau pasien-pasien dengan geriatri. Sekarang kita lanjut ke kriteria kedua, yaitu yang pada hari ini kita bahas, mild cognitive impairment. Apa bedanya gangguan memori yang berkaitan dengan usia dengan mild cognitive impairment? Yang pertama yaitu ini terjadi gangguan memori pada hal-hal, sedangkan pada 8 tahun 80% pasien-pasien MCI bisa jatuh ke dalam Alzheimer. Diagnosisnya gangguan memori tidak sesuai dengan umur, tetapi yang harus diingat adalah pasien-pasien ini masih mempunyai normal pada activity daily living. Jadi dia masih bisa mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan. Contoh, kalau lapar dia masih bisa bilang lapar, cari makanan. Kalau mau buang air, dia masih tahu harus ke toilet, masih bisa tahan, dan semua masih bisa dilakukan tanpa bantuan orang lain. Dan di kondisi MCI ini juga tidak ditemukan tanda-tanda demensia. Oke, yang paling penting adalah ini yang saya berikan tanda merah, pasien secara independen masih dapat melakukan kegiatan sehari-harinya dengan baik. Pasien, walaupun pasien MCI juga berisiko menjadi jatuh ke dalam kondisi demensia. Dan kita jarang dapat mengetahui secara langsung karena gangguannya biasanya ringan. Dan biasanya harus dilakukan pemeriksaan secara formal, pemeriksaan neurologis secara subobjektif. Oke, ini yang terakhir, apa bedanya dengan
demensia supaya kita bisa membedakan apakah ini pasiennya gangguan memorinya wajar nggak sih dok, atau gangguan memorinya apakah ini sudah merupakan demensia atau merupakan MCI. Kalau demensia, gangguan memori, penurunan secara progresif dan cukup berat untuk mengganggu, impairment, terjadi gangguan pada aktivitas sosial dan profesional. Dan kita lihat perbedaannya dengan MCI adalah pada pasien dengan demensia, activity daily living-nya sudah terganggu. Dia tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Contoh yang paling gampang, refleks pada manusia adalah kalau lapar, kita minta makan. Dari bayi pun, pada saat kita tidak punya kemampuan apapun dari bayi, pada saat kita lapar, kita tahu kita minta makan, bayinya nangis. Sedangkan pada pasien-pasien dengan demensia, dia sudah tidak dapat, bahkan untuk yang refleks-refleks yang sederhana seperti lapar, buang air, pasiennya tidak dapat mengontrol dirinya dengan baik. ADL yang terganggu apa? Ini contoh-contoh ADL yang bisa kita temui pada gangguan pada pasien-pasien dengan demensia: makan, buang air, bahkan berpakaian, mandi. Pasiennya jadi tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Jadi kembali seperti bayi, atau bahkan lebih rendah daripada bayi. Karena dia tidak tahu kapan lapar, kapan harus cari makan, pasiennya tidak tahu. Itu yang kita mau cegah. Tujuannya adalah pasien-pasien dengan MCI atau normal aging supaya tidak jatuh ke dalam kondisi demensia. Karena kita tentu tahu implikasi jangka panjangnya, dampak sosial bagi keluarganya, dampak ekonomi bagi keluarganya, bukan merupakan hal yang ringan. Jadi kita kadang-kadang tidak bisa mengatakan bahwa normal lah dok, memang sudah usia begini. Tidak normal kalau tidak sesuai dengan usianya, dan tidak normal kalau pasiennya secara progresif penurunannya begitu drastis dalam hitungan bulan, dalam hitungan minggu, itu tidak normal. Jadi ini merupakan tahap akhir, yaitu demensia. Jadi selain gangguan memori, pasiennya juga mengalami gangguan bahasa, gangguan orientasi, gangguan emosi, dan juga gangguan berpikir. Ini grafik yang cukup bagus untuk membedakan apa sih bedanya antara aging associated memory impairment, mild cognitive impairment, dan juga Alzheimer, demensia Alzheimer. Kita lihat bahwa yang paling banyak memang, ini kita bersyukur memang, yang paling banyak tetap ditemukan adalah yang gangguan memori yang berhubungan dengan usia. Jadi memang normal, degeneratif yang normal, sesuai dengan usianya. Kalau MCI, dia kurang lebih 10%. Berbeda dengan yang sesuai usia, AAMI, itu 50%. Sedangkan demensia hanya sekitar 5%. Tapi tetap kita mau hentikan supaya progresnya tidak menuju ke arah demensia. Ini perbedaan antara pada pemeriksaan MRI yang bisa kita lakukan. Memang ada beberapa pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien dengan gangguan memori. Jadi kita lihat pada pemeriksaan MRI salah satunya, atau neuroimaging, kita lihat pada potongan koronal, pada otak yang normal, ini yang di atas yang normal. Kita lihat pada lobus temporal, di bagian hipokampalnya, dia volumenya masih cukup baik. Tidak terdapat atrofi, itu otak yang normal. Sedangkan pada pasien-pasien yang sudah jatuh ke dalam kondisi demensia, dia terjadi atrofi, biasanya diffuse atrofinya, tetapi secara nyata atau secara signifikan, dia yang paling penting yaitu ditemukan atrofi pada daerah hipokampal. Ini yang bisa salah satu pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan pada penegakan diagnosa atau prognosis pada pasien-pasien dengan gangguan memori yang sudah jatuh ke dalam demensia. Oke, selanjutnya, kenapa sih pasien-pasien dengan degeneratif bisa terjadi gangguan memori? Salah satunya karena selain gangguan anatomi yaitu atrofi, juga ditemukan penurunan pada memory chemicals atau neurotransmitter. Yang paling banyak yaitu kita tahu yaitu pada asetilkolin dan juga glutamat. Jadi dua neurotransmitter ini yang mempunyai peranan paling besar atau cukup besar pada pasien-pasien dengan gangguan memori. Oleh karena itu salah satu
Pilihan terapi yang bisa kita berikan yaitu asetilkolinesterase inhibitor supaya menekan pengerusakan atau kehilangan dari enzim asetilkolin. Oke, ini mungkin tabel yang cukup bagus untuk mengingat atau kita shortcut bagi teman-teman sekalian yang mungkin dalam praktek sehari-harinya untuk membedakan yang pertama yaitu normal aging, yang kedua MCI, yang ketiga kondisi terakhir yaitu demensia. Kalau pasien-pasien dengan normal aging, dia dapat ya seperti kita, seharusnya kita normal ya memorinya. Kita dapat mengingat dengan cukup baik detail-detail dari setiap kejadian. Pada pasien MCI mereka hilang tapi hanya beberapa komponen dari kejadian dan dia dapat diingatkan dengan memberikan clue. Sedangkan pada pasien-pasien dengan demensia, dia forget atau tidak dapat mengingat keseluruhan dari event. Bahkan hal-hal simple, bahkan hal-hal yang begitu mendasar yang sudah hampir setiap hari dilakukan, pasien pun tidak ingat. Kalau normal aging, mereka bisa dibantu dengan memakai reminder, jadi keluarganya memberikan pengingat, sedangkan pada pasien-pasien MCI, walaupun sudah diberikan reminder, masih kadang-kadang menemukan kesulitan. Kalau pada pasien dengan demensia, sama sekali sudah tidak dapat dibantu dengan reminder. Bahkan sudah dipancing-pancing, siapa sih nama anaknya? Yang pertama, misalnya nama anaknya Robi, Roro, tetap nggak ingat. Sedangkan pada pasien dengan MCI, misalnya kita berikan bantuan nama anak pertama, Ro, pasiennya dengan cepat atau dengan mudah dapat mengatakan anaknya Robi. Untuk menaruh letak-letak tempat juga yang normal harusnya dapat mengingat dengan baik. Dia tahu kalau mau cari juga di mana, dia bisa mengingat dengan baik. Kalau pasien MCI kadang-kadang dia lupa meletakkan tempat di mana, sedangkan pasien demensia dia letakkan di mana juga lupa, dia nggak bisa cari ulang. Orientasi pada normal aging, dia orientasi tempat, orientasi waktunya masih cukup baik. Mungkin kalau bisa saya contohkan, saya masih punya kakek nenek, umur sekitar 85-86, dia masih punya orientasi yang sangat baik, orientasi tempat, orientasi waktu, dia dapat mengingat semua nama anaknya, bahkan nama cucunya, semua masih bisa diingat. Bahkan kalau kita suruh minta urutkan nama cucu dari yang nomor 1 sampai yang terakhir, itu dapat dilakukan dengan sangat baik. Pada pasien-pasien dengan MCI, kadang-kadang bisa mengingat tapi urutannya tidak sesuai. Begitu pula dengan orientasinya, kadang lupa hari, kadang lupa tanggal, kadang lupa tahun. Sedangkan pada pasien-pasien dengan demensia, pasiennya bahkan sudah tidak mengetahui saya di mana, ini kapan, ini tahun berapa. Itu perbedaan antara MCI dengan demensia. Oke, ini mungkin tabel yang bisa cukup membantu teman-teman sejawat sekalian dalam praktek sehari-hari. Kita lanjut. Sedangkan untuk deteksi awal atau deteksi pertamanya, bahwa sekitar 50% kasus ditemukan pada saat pasiennya berobat. Maka itu anggota keluarga dan juga tenaga-tenaga kesehatan yang berada di lingkungan sekitarnya mempunyai peranan yang sangat penting untuk dapat mendeteksi mild cognitive impairment ataupun bahkan yang sudah jatuh ke dalam demensia. Diagnosis yang lebih baik harus dibutuhkan karena berkaitan dengan banyak hal, sosial ekonomi, cost, quality of life. Ini yang cukup penting juga bahwa walaupun pasien-pasiennya geriatri atau bahkan sudah di atas 70-80 tahun, pasien tersebut masih berhak mempunyai quality of life yang baik. Bukan berarti seseorang dengan usia di atas 70-80 tahun tidak berhak untuk memiliki quality of life yang baik. Ini mungkin yang bisa dikerjakan di praktek sehari-hari atau tugas sehari-hari kita, clinical based evaluation. Yang paling penting pertama tetap dari kita mahasiswa FK, dari kita koas, dari kita residensi, sampai kita praktek sehari-hari, tetap nomor 1 adalah history dan physical examination, bukan pemeriksaan penunjang. Jadi selalu kita lihat bahwa history dan physical examination, pemeriksaan fisik,
memegang selalu peranan paling penting dalam penegakan diagnosis, bahkan untuk gangguan memori. Baru setelah itu kita lanjut terhadap pemeriksaan selanjutnya, seperti asesmen kognitifnya. Jangan lupa perhatikan apakah terdapat depresi pada pasien-pasien geriatri dengan gangguan memori. Tanyakan fungsional statusnya, tanyakan jangan lupa pernah ada atau riwayat penyakit sebelumnya. Apakah ada gangguan stroke sebelumnya, apakah pernah terkena penyakit jantung, apakah punya riwayat hipertensi, diabetes, kolesterol, karena itu semua memegang peranan yang sangat penting. Baru setelah itu kita lakukan pemeriksaan lab, pemeriksaan neuroimaging, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Dan ini dapat kita lakukan untuk monitoring pada pasien-pasien dengan gangguan memori. Kita lakukan follow up selama kurang lebih 6-12 bulan. Ini mungkin pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien geriatri dengan gangguan memori, pemeriksaan lab. Jangan lupa pemeriksaan lab dilengkapi dengan fungsi tiroid, vitamin B12, dan juga asam folat, fungsi hati. Pemeriksaan untuk indikasi, contohnya salah satunya yaitu HIV, karena pasien-pasien dengan HIV, beberapa kasus kita temukan jatuh ke dalam dementia associated HIV. Imaging yang kita sarankan, lebih sarankan mana dok, CT scan atau MRI? Kalau ada MRI tentu kita lebih sarankan MRI karena potongannya lebih, slice-nya lebih detail. Kita bisa lakukan potongan koronal, sagital, dan juga bisa melihat apakah terjadi atrofi di daerah hipokampal. Bisa tidak pasiennya ternyata juga punya infak? Bisa, karena terdapat vaskular demensia. Jangan lupa juga pada kasus-kasus tertentu ternyata gangguan memorinya disebabkan karena adanya tumor atau multiple lacunar infarct. Bila gangguannya progresif atau cukup nyata dan teman-teman sejawat cukup ragu, kita bisa ada beberapa center atau hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan pemeriksaan kognitif lebih lanjut. Ini yang pemeriksaan objektif yang paling mudah yang bisa kita lakukan di praktek sehari-hari, MMSE. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat waktu kita belajar, ini mungkin yang paling sering kita lakukan, mini mental state examination. Kita berikan poinnya, ada orientasi, registrasi, atensi, recall, dan juga bahasa. Kita katakan normal kalau poinnya antara 24 sampai 30. Tapi kalau pasiennya mempunyai pendidikan yang cukup baik, kita tentu berharap nilainya maksimal 30. Bagaimana cara prevention dan juga interventionnya? Sekali lagi, tidak ada satupun terapi ataupun obat yang dapat mencegah gangguan memori atau demensia. Karena demensia merupakan penyakit neurodegeneratif. Seseorang umur akan bertambah, otaknya akan semakin atrofi. Sama seperti mungkin bagian lain, saya selalu asosiasikan dengan pasien-pasien yang mungkin, dok ini gimana sih dok biar orang tua saya atau keluarga saya ingatannya bisa balik. Sama seperti kalau kita temukan pasien umur bertambah, kalau pada yang paling gampang dilihat yaitu kulitnya. Tidak mungkin kulitnya semakin kencang dengan pertambahan umur. Kulit akan semakin keriput. Mau diapain aja, paling kita cegah supaya progresifnya tidak terlalu drastis. Begitupun juga yang terjadi pada otak. Pertambahan usia atau degeneratif pasti terjadi atrofi. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah supaya progresivitas dari atrofi tersebut atau gejala klinisnya tidak progresif terlalu berat. Kita mau grafiknya turunnya itu slope-nya tidak terlalu curam. Kalau curam 1-2 tahun atau dalam hitungan beberapa bulan, semua fungsinya hilang dan quality of life-nya akan sangat menurun. Sekali lagi, untuk reduce risk dari demensia, tidak ada satupun obat yang dapat secara efektif mencegah atau mengobati. Jadi kita butuhkan suatu multidimensi. Yang pertama tetap healthy diet, stress management, edukasi mental, physical activity-nya harus bagus, bahkan harus istirahatnya juga bagus, kegiatan sosialnya juga bagus, karena ini semua berhubungan dengan quality of life dari seseorang, pasien geriatri.
Bagaimana kalau pasiennya punya diabetes, hipertensi, obesitas, gangguan sosial, physical activity yang tidak baik? Tentu ini semakin mempercepat perburukan gangguan memori dari pasien-pasien. Kalau punya faktor risiko, kita juga harus tangani faktor risikonya. Jadi satu persatu faktor risiko yang dapat mengakibatkan seseorang jatuh semakin buruk gangguan memori atau quality of life-nya harus kita perbaiki. Oke, pada topik ini kita akan membahas peranan dari fosfatidilserin. Kita tahu bahwa fosfatidilserin merupakan fosfolipid yang neurotropik. Dia membantu dapat melalui sel membran dan juga merupakan fosfolipid bilayer. Dia mempunyai peranan penting pada dinamika dari fungsi membran. Sebenarnya penelitiannya sudah cukup lama dilakukan pada fosfatidilserin ini. Hanya dulu yang pernah dilakukan fosfatidilserin yang diekstraksi dari bovine cortex. Jadi dari korteks binatang-binatang bovine seperti kerbau, sapi. Dan ternyata pada penelitian tersebut dengan konsumsi 100 sampai 300 mg per hari memberikan hasil yang cukup baik. Akan tetapi kita tahu pada beberapa kondisi pada safety concern-nya ternyata terdapat kontaminasi dari, mungkin teman-teman sejawat pernah dengar atau pernah tahu bovine spongiform encephalopathy. Jadi encephalopathy yang disebabkan dari prions. Oleh karena itu dari konsumsi dari otak dari binatang-binatang ini tidak dapat dilanjutkan. Ada lagi penelitian yang menggunakan soybean, tapi ternyata fosfatidilserin dari soybean tidak mengandung DHA. Sedangkan DHA sendiri kita tahu mempunyai peranan penting pada sinyal transduksi, neurotransmisi, dan juga sinaptik plastisitas. Ini beberapa jurnal atau penelitian yang pernah diterbitkan atau dilakukan. Jadi pada pasien-pasien dengan non-demented. Jadi pasien-pasiennya belum jatuh ke kondisi demensia dengan fungsi ADL dan juga IADL yang cukup baik. Ternyata hasilnya pada studi 15 minggu ini menunjukkan perbaikan pada fungsi memori dan juga verbal pada pasien-pasien yang diberikan dengan fosfatidilserin yang mengandung dengan DHA. Sedangkan fosfatidilserin dengan DHA ini secara general well tolerated dan tidak memberikan efek samping yang serius yang pernah dilaporkan. Mekanismenya sebenarnya sampai sekarang belum diketahui secara pasti, tetapi beberapa literatur mengatakan bahwa fosfatidilserin ini memegang peranan cukup penting pada membran neuron, metabolisme sel, dan juga neurotransmitter. Ini penelitian lain, sama, peranan fosfatidilserin yang mengandung omega 3 dilakukan pada 131 partisipan. Jadi pasien-pasien yang diberikan fosfatidilserin dengan DHA menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada memorinya, terutama recall. Tapi sekali lagi pada pasien-pasien yang non-demented, bukan pasien-pasien dengan demensia, pada pasien dengan MCI, mild cognitive impairment. Jadi pasien-pasiennya diberikan 100 mg per hari PSDHA selama kurang lebih 15 minggu. Oke, secara conclusion-nya, jadi akumulasi dari beberapa penelitian jadi menunjukkan bahwa fosfatidilserin dengan DHA memberikan efek yang cukup baik pada pasien-pasien dengan gangguan memori dan juga kognitif, terutama pada pasien-pasien yang belum jatuh ke dalam status demensia. Dosisnya kurang lebih 100 mg per hari untuk fosfatidilserin DHA memberikan hasil yang cukup baik pada perbaikan kognitif dan juga memori pada pasien-pasien. Oke, terima kasih. Slide terakhir saya ingin melanjutkan pada prevention dan juga intervention yang tadi, bahwa tidak ada satupun obat sampai hari ini yang dapat mencegah atau mengobati demensia secara efektif. Peranan keluarga, peranan orang-orang di sekitar, terutama yang satu rumah atau yang setiap hari bersama pasiennya memegang peranan yang sangat penting. Jadi pada pasien-pasien geriatri tetap kita harus mempertahankan quality of life-nya. Bukan berarti mereka lanjut usia lalu dibiarkan
hanya duduk di depan TV, mungkin main game, mungkin hanya baringan saja setiap hari. Bukan seperti itu kita memperlakukan atau mengobati pasien-pasien dengan geriatri atau bahkan yang sudah jatuh ke dalam kondisi demensia. Tiap pasien atau tiap orang mempunyai hobi atau mempunyai aktivitas yang berbeda-beda. Ada yang suka membaca, berikan mereka kesempatan atau waktu membaca. Ada yang suka musik, berikan kesempatan. Jadi tiap orang mempunyai aktivitas yang berbeda-beda untuk tetap mempertahankan kemampuan memori dan juga kognitifnya. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan topik memori bukan merupakan topik yang cukup mudah untuk dibahas. Mudah-mudahan cukup membantu bagi teman-teman sejawat sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kegiatan sehari-hari dan juga mungkin untuk keluarga di rumah yang kita juga punya orang tua, kita punya saudara, mungkin mempunyai kondisi dengan gangguan memori atau bahkan demensia. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang sejawat sekalian, terima kasih masih bergabung bersama kami. Saat ini kita akan masuk ke sesi kedua dari materi ini, yaitu tanya jawab. Silakan sejawat sekalian untuk mencantumkan pertanyaan di kolom Q&A. Namun sebelumnya Dr. Hananto akan menyajikan kasus yang menarik buat kita semua di sini. Silakan dokter. Langsung ya? Ya. Oke, jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa topik memori bukan merupakan topik yang cukup mudah untuk kita pahami dan juga untuk dibahas. Oleh karena itu, ini saya sudah siapkan salah satu kasus yang kita temukan sendiri dalam praktek sehari-hari. Mungkin bisa teman-teman sejawat juga mungkin cukup sering temukan. Jadi kasusnya seperti ini. Pasien 81 tahun, cukup usia lanjut ya, dirawat, waktu itu datang dengan keluhan bicaranya pelo. Jadi bukan dirawat dengan gangguan memorinya. Jadi pasien datang dengan gejala stroke. Bicara pelo 1 hari, tidak ada kelemahan, pasiennya juga mempunyai riwayat hipertensi dalam pengobatan amlodipin dan juga irbesartan, tidak ada riwayat diabetes kolesterol, pasien datang dengan tensi 150/90, CT torak, ya lagi pandemi, oke lah kita CT torak normal, EKG normal, jadi sekali lagi pasien datang dengan gejala stroke. Dari pemeriksaan labnya hampir semuanya cukup normal, kecuali leukosit agak sedikit meningkat dan juga LDL yang sedikit meningkat. MRI brain memang terdapat infak akut di mesencephalon, jadi pasiennya datang sekali lagi dengan gejala stroke, tapi disertai dengan gambaran MRI dengan encephalomalacia, multiple lacunar infarct, jadi sudah banyak infark, dan juga yang terakhir yaitu, waktu itu belum terlalu kita perhatikan, diffuse cortical brain atrophy, jadi pasiennya mempunyai MRI, di gambaran MRI-nya, otaknya sudah mengalami atrofi yang diffuse atau menyeluruh. Pasien waktu itu kita rawat 5 hari, stroke infark, hipertensi dislipidemi, pulang perbaikan dalam terapi antiplatelet, antihipertensi, dan juga dislipidemi. Pasiennya oke. Ini MRI-nya, kita lihat bahwa pada gambaran ini, yang pertama langsung kita lihat jelas yaitu diffuse cortical brain atrophy-nya, terutama di daerah, sorry saya nggak bisa tunjukkan karena ini pakai laptop, bukan di screen. Satu, atrofinya paling jelas di daerah temporal lobe, terutama di daerah temporal lobe kanan. Yang kedua, gangguan atau atrofinya juga cukup jelas pada daerah frontotemporal lobe. Jadi ada 2 daerah di mana cortical atrofinya cukup jelas dan juga disertai dengan encephalomalacia yang di beberapa tempat. Oke. 3 bulan post-stroke, pada saat kontrol, pasien mengatakan pasiennya cenderung emosi dan juga tidak stabil. Emosinya menjadi sering marah-marah, sulit diajak komunikasi dan cenderung diam. Padahal sebelum sakit, pasiennya dalam keadaan normal. Pasiennya ada gangguan memori juga, lupa hal-hal baru, tidak dapat mengingat obat yang harus diminum, baik jenis maupun waktunya. Bahkan kalau minum obat harus diingatkan dan dipersiapkan oleh keluarganya. Gangguan berbahasa nggak ada, kognitifnya masih cukup baik, gangguan verbal oke, fungsi ADL baik, kita lakukan MMSE, hasil 27, masih cukup baik. Normal di atas 24 kita katakan cukup normal. Jadi kita berikan terapi stroke ditambahkan dengan cholinesterase inhibitor dan juga SSRI untuk emosinya. Oke. Mungkin saya mau tanya ke Dr. Valen nih. Jadi kalau kita lihat kontrol 3 bulan, ini udah masuk ke demensia atau gangguan memorinya sesuai dengan umur,
atau MCI atau mild cognitive. Di pasiennya emosi, lupa hal-hal baru, MMSI masih baik. Masih baik. ADL-nya masih baik. ADL-nya masih baik. Ini masih di MCI ya, Dok ya? Kenapa? Masih MCI kan? Kalau melihat kondisi seperti ini, iya, dia masih ADL-nya masih cukup baik, masih bisa mengurus dirinya cukup baik. Tapi hal-hal kecil-kecil baru-baru udah mulai lupa. Obatnya apa? Kalau nggak disuruh minum obat dia lupa, ya. Emosinya tapi mulai terganggu. Oke. Pada saat 3 bulan kita lebih curiga ini ke arah MCI, mild cognitive impairment. Ya, ada gangguan tetapi masih mild. Pasiennya masih bisa makan sendiri, masih bisa buang air, masih bisa mandi, semua masih oke. Pasiennya datang lagi 8 bulan post-stroke. Pada saat 8 bulan post-stroke, gangguan emosinya bertambah, semakin mudah marah, malas berkomunikasi, gangguan memorinya semakin jelas, lupa hal-hal baru sudah dari awal 3 bulan yang lalu. Minum obat juga harus diingatkan, tapi sekarang nama anak-anak dia masih ingat, dia punya 3 anak, saya ingat banget. Tapi dia tidak tahu urutan mana anak nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi kadang-kadang anaknya menjadi emosi. Kok gitu aja nggak ingat? Bahkan yang nganter pun, saya anaknya kok Bapak nggak ingat saya, gitu kan? Bahkan yang paling sering nganterin yang dia lupa. Tidak ada gangguan kognitif, tidak ada gangguan verbal, orientasi mulai terganggu. Pada saat kita tes, dia nggak tahu ini tahun berapa, bulan apa, dia mulai terganggu. Tetapi pada kita tanyakan sehari-hari makan, buang air, semua masih baik. Pada saat kita MMSE mulai semakin turun. Dari stroke, dia hanya butuh waktu 8 bulan untuk membuat MMS-nya turun menjadi 23. Orientasi terganggu, registrasi terganggu, dan juga recall terganggu. Apakah ini masih MCI atau sudah demensia, atau malah menurut Dr. Valen ini normal-normal sesuai usia ini? Kalau normal sesuai usia sih enggak ya. Enggak mungkin ya, Dok ya? Fase awal demensia mungkin ya, Dok ya. Oke. Kalau di MCI nampaknya enggak juga nih. Udah enggak ya, Dok ya? Kalau MCI udah pasti enggak, Dok. Karena dari MMS-nya ini udah demented. Kita tahu bahwa pada pasien-pasien dengan MCI ataupun gangguan memori berkaitan dengan usia, dia harus MMS-nya lebih dari 24, non-demented. Sedangkan ini MMS-nya sudah turun dari 24, 23. Dan kita lihat bahwa pasiennya ada gangguan emosi, gangguan memori, dan juga orientasi. Masuk di kriteria bahwa demensia adalah gangguan intelektual dan juga gangguan fungsi luhur yang menyangkut 3 dari 5 gangguan bahasa, ingatan, orientasi, emosi, dan juga abstrak. Pada pasien ini emosi ada, memori ada, sama orientasi dia terganggu. 3 dari 5 nih. 3 dari 5 pasiennya sudah terganggu. Jadi dalam waktu kurang lebih 8 bulan, hanya 8 bulan, pasiennya dari normal menjadi demensia. Jadi kita lihat bahwa dari usia memang pasien ini mempunyai resiko. Ditambah lagi dengan hipertensi, ditambah lagi dengan dislipidemi, dan diperparah dengan stroke. Jadi pasien ini dalam waktu 3 bulan dia jatuh dalam MCI, dalam waktu 8 bulan pasiennya menjadi demensia. Gitu. Ini salah satu kasus yang cukup jelas waktu itu kita dapatkan pada praktek sehari-hari dan cukup baik. Permasalahan adalah mungkin apakah obatnya kurang? Tidak, obatnya nggak kurang. Tapi sekali lagi bahwa tidak ada satupun terapi untuk mengatasi demensia. Yang kurang adalah pemahaman keluarga juga mesti tahu ya, Dok ya. Yang tadi ada banyak faktor yang Dokter sampaikan. Jadi faktornya bukan hanya obat, tapi sangat banyak. Faktornya sangat banyak. Ketika ketemu pasien ini, kita berarti harus evaluasi ulang juga dong, Dok ya. Hipertensinya dikontrol. Tensinya baik, semuanya baik. Ini udah mulai masuk obat yang tadi dokter sebutkan belum? Fosfatidil omega 3 itu ya? Kita masukkan. Pada awalnya kita masuk, pada saat MCI kita masukkan. Tapi pada saat dia udah demensia, kita harus masuk yang obat yang memang definitif untuk pasien-pasien dengan demented. Omega 3-nya masih masuk nggak, Dok, kalau kayak gitu? Bisa kita kombinasi. Tapi fosfatidil omega 3 tidak direkomendasikan pada pasien-pasien yang sudah demensia. Tidak ada manfaat. Manfaatnya tidak terbukti.
Baik. Jadi ini mungkin salah satu kasus yang bisa, mungkin cukup sering lah kita temukan sehari-hari. Pasien yang datang dengan stroke, ini pasiennya bukan datang dengan ujuk-ujuk gangguan memori. Jarang saya dapatkan pasien datang dengan langsung bilang, saya udah gangguan mulai memori. lupa nih nama cucu. Itu gitu. Jarang. Karena kita beranggapan apa? Pada masyarakat kita masih beranggapan, ya memang udah umurnya, gitu ya dok ya. Ya kan? Memang udah umur. Ini kan beruntungnya pasien memang sudah ada stroke nih ya dok sebelumnya. Jadi kita mulai tertrigger nih, kayak mesti periksa ini deh, periksa ini. Ada nggak sih dok yang case-nya tiba-tiba datang hanya yang tidak ada stroke-nya nih, tapi udah mulai awal MCI kita taunya memang harus mengamati ya satu keluarga itu ya? Ya, itu peran penting keluarga. Kan ada macam-macam, ada 5 kan tadi. Ini kan kebetulan emosi orang kenapa ya periksa. Ada juga yang mulai disorientasi, begitu ketemu satu langsung periksa. Walaupun nggak ada predileksi penyakit nih, mungkin dia nggak ada stroke. Itu yang lebih susah sepertinya ya kalau di lapangan dapatnya. Jadi sekali lagi memang lebih dari 50% kasus itu merupakan peran penting atau peran besar dari keluarga. Kalau keluarganya masih menganggap mindsetnya masih, ya memang umurnya udah segini lah dok, ya itu susah. Nanti akan datangnya pada saat sudah independen, sudah dependen, udah masuk ke demensia, udah dependen. Akhirnya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu sampai demensia kita nggak bisa mundur ke. Nggak bisa. Sudah ya, nggak bisa. Jadi kenapa kita bahas MCI? Karena MCI masih reversible. Masih reversible sebelum jatuh ke demensia. Dengan terapi yang tadi ketika pasien, ini MCI ini kita tahu, kita kasih obat terapi, kemudian ada dukungan keluarga, dia bisa balik dok. Misalnya tadi emosinya udah mulai ngaco, terus tiba-tiba jadi lebih stabil. Bisa reversible. Kalau MCI masih kurang lebih 70-80% itu reversible. Tapi kalau udah demensia, enggak. Kalau sudah jatuh ke dalam kondisi demensia itu lebih sulit. Dan efek ke keluarganya juga semakin besar. Ya kan? Kalau orangnya pasiennya udah marah-marah, tidur nggak bisa dia bangunin anggota keluarganya, anggota keluarganya makin kesel lagi, ya udah akhirnya nggak ada jalan. Iya, ini kadang-kadang jadinya berujungnya neglected juga nih dok. Neglected. Itu yang saya bilang bahwa pasien-pasien geriatri mereka masih berhak punya quality of life yang baik. Oke. Sip. Tadi dari case tersebut, bagaimana dok? Akhirnya pasiennya memang sudah ya dok, tidak bisa balik lagi ke MCI ya, hanya terapi support. Yang bisa kita lakukan kalau pasiennya sudah demensia adalah mencegah progresivitas lebih curang. Apakah akan semakin menurun? Pasti. Tetapi kita mau turunnya tidak drastis. Mungkin dalam hitungan tahun, mungkin dalam 5-10 tahun pasiennya masih bisa oke, tapi tidak dalam hitungan bulan. Baik. Oke, kita bisa lanjut ke sesi pertanyaan. Mungkin tim bisa sajikan, ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa masuk nih. Ya, ini ada pertanyaan nih dok. Di era pandemik seperti ini kan tadi salah satunya supaya tidak jatuh ke arah MCI juga meningkatkan daya imunitas tubuh ya dok. Terus pada pasien-pasien yang MCI juga nih, salah satunya kan tadi ada physical examination. Apakah pasien seperti ini juga bisa dilakukan dok? Ini udah tua nih, tapi olahraga macam apa sih dok yang cocok untuk pasien-pasien yang mau ke arah demensia ini? Manulan ya, betul, untuk meningkatkan imun tubuh. Ya. Oke. Bisakah dengan makanan saja, cukup sayur dan vitamin, atau perlu tambahan apa nih dok? Oke. Untuk pasien-pasien geriatri tanpa pandemi pun sudah merupakan tantangan. Iya, betul. Ditambah lagi dengan pandemi. Ya kan, jadi kalau pasiennya gangguan memori atau gangguan ingatan-ingatan itu akan ya sudahlah, semakin ya sudahlah, ya kan, orang akan dibawa ke rumah sakit pada saat pandemi seperti ini kalau dia sudah memang butuh. Kalau cuma gangguan memori cukup sulit, semakin jarang. Berapa kali kita temukan pasien-pasien dengan geriatri akhirnya pada saat datang itu sudah complicated, baik stroke-nya, baik gangguan memorinya, baik mungkin komplikasi-komplikasi yang lain, itu datang pada saat sudah complicated. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien geriatri di masa pandemi seperti sekarang ini? Untuk keluar rumah takut, ya kan? Geriatri merupakan salah satu faktor risiko yang terinfeksi, ya kan? Apakah masih bisa dilakukan pencegahan? Ya bisa. Imunitasnya masih bisa ditingkatkan. Kita bisa, sekali lagi, jangan pasien geriatri atau orang tua di rumah hanya disuruh duduk depan TV, nonton sinetron, nonton drama Korea, ya kan? Tapi tetap aktif. Contoh aktivitas yang paling mudah apa? Mungkin bisa berjemur di pagi hari sambil sedikit berolahraga, mungkin hanya di depan rumah atau di teras rumah, itu juga hal simple. Apalagi hobinya dari pasien-pasien dengan geriatri tersebut. Tiap orang beda-beda. Ada yang suka main musik,
berikan kebebasan untuk main musik. Ada yang suka mungkin bercocok tanam, suka bonsai, suka tanam-tanam, suka siram tanaman, berikan kebebasan. Itu merupakan salah satu untuk menjaga imunitasnya. Dan stress management juga sih dok ya. Di rumah lo nggak ketemu, kan biasanya suka ketemu teman-teman dan lain-lain. Ini yang penting ada aktivitas ya dok. Yang penting untuk ada, keep active. Keep active. Ya kan? Oke. Otak jika tidak digunakan, bukan cuma otak, semua bagian tubuh kalau tidak digunakan dia akan semakin cepat turun. Jadi tetap aktif. Suplemen apa atau apa yang bisa diberikan pada pasien-pasien manula atau geriatri seperti ini? Tentu suplemen dengan untuk meningkatkan imunitas. Beberapa jurnal-jurnal mengatakan bahwa ada beberapa suplemen yang bisa diberikan pada geriatri dengan gangguan memori. Contoh vitamin C, vitamin E, itu yang memang beberapa jurnal mengatakan mempunyai peranan yang cukup bisa dipertimbangkan karena merupakan antioksidan. Oke. Selanjutnya dok, dari dokter Yeni Holiastuti, pertanyaannya, ada pasiennya dok 80 tahun, nih udah mulai nih, sering lupa barangnya taruh di mana, ya hasil orientasi ini ya, udah nggak lupa. Sering mencurigai mantunya, padahal lupa letaknya di mana, jadi sering emosi nih dok ya, sering ngoceh. Bagaimana atasinya, apa ada obatnya? Ini mungkin kita harus ngecek dulu ya, ADL-nya di listing, ada perubahannya apa. Kemudian pakai yang MMSC tadi ya dok ya? MMSC dulu. Paling mudah memang MMSC dulu dok. Tapi kita lihat bahwa pasiennya udah umur 80 tahun. Jadi di atas 65 kita sudah curiga resiko demensia. Sorry, bisa dinaikkan lagi? Kita lihat bahwa yang pertama sering lupa, berarti ada gangguan memori. Kedua, sering curiga, dia mulai ada gangguan emosi, ya kan? Sering marah-marah. Dia sudah ada 2 dari 5 gangguan fungsi luhur. Jadi kita mulai curiga atau hati-hati pasiennya sudah mengarah ke arah demensia. Ya, dia mengalami 3 dari 5, kita curiga itu demensia. Ini apa ada obatnya? Nah tadi ya sudah disampaikan. Ya, untuk obatnya kita nggak bisa cuma satu aja, nggak bisa. Itu nggak bisa. Sampai sekarang nggak bisa. Ini pertanyaan kembali, bagaimana mendiagnosis dini demensia? Mungkin sebelum kalau diagnosis dini demensia mungkin ke MCI tadi ya dok ya? Untuk di masa pandemi, apakah ada kiat-kiat tergantung? Ini juga sama pertanyaannya. Jadi mendiagnosis dini demensia kita lihat dari 5 fungsi luhur tadi ya dok ya? Kita tes lah ya bilangnya, atau dengan MMSC tadi ya. Dan lihat apakah pasiennya masih dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara independen. Oke. Baik. Ini ada masih pertanyaan sama nih, mirip yang tadi dok, untuk meningkatkan imunitas sama yang tadi ya, merangsang ingatan. Di sini untuk melatih memori, untuk mengingat cucunya. Apakah ada tambahan lain dok untuk mengingat tadi selain tadi aktivitas, hobi, memberikan kayak tadi melatih memori? Ya, untuk pasien-pasien dengan usia lanjut itu ada tempatnya kita berikan reminder. Jadi kita berikan catatan. Jadi pasiennya tidak dapat menggunakan otaknya secara normal, secara seperti masih mungkin umur 30, 40, tetapi kita berikan bantuan dengan reminder. Itu bisa kita lakukan, berikan catatan. Itu supaya pasiennya ya hal-hal yang cukup penting bisa dibantu dengan reminder, catatan. Baik, ada pertanyaan kembali. Orang tua saya pikun, sampai apa yang dikerjakan semua lupa. Ada terapi yang bisa mengurangi pikunnya atau fisioterapi? Nah, ini fisioterapi gimana dok? Kayak tadi mencegah pikun tadi dokter bilang saya menarik nih, jadi memberikan reminder. Itu ya dok. Baru satu nih fungsi luhurnya terganggu nih pikunnya, kita masih bisa. Masih bisa. Kalau di tabel tadi kita lihat bahwa pada pasien-pasien yang belum demensia itu dapat kita berikan latihan dengan memberikan reminder. Baik, sekarang kan gampang, di catatan bisa, di HP bisa, di gadgetnya juga bisa, itu gampang kita lakukan. Misalnya dia harus minum obat nih, alarmnya nyalain. Jadi pasiennya masih bisa independen, tidak tergantung orang. Ya kan? Ya, kita tinggal di era sekarang nggak setiap hari ada di rumah jagain orang tua, betul nggak? Betul. Iya kan? Mau bayar healthcare, ya silakan. Ya kalau bisa, oke. Kalau nggak bisa, salah satunya yang bisa kita lakukan reminder. Ya kan? Kalau HP-nya bunyi, dia tinggal lihat, minum obat, bisa. Baik, sekali turun ke bawah lagi, ada pertanyaan yang terakhir. Nah ini dok, ada kalau misalnya belum next mild cognitive impairment. Nah ini biasanya dirujuknya kemana dok? Neurolog atau geriatrik? Sekarang juga ada dok ya yang geriatrik. Oke. Ini dok. Batasnya. Gimana dok pengalamannya dok? Oke. Saya kalau pengalaman di tempat saya aja ya. Kalau di tempat saya kan kayak misalnya di sini di Bedside kita punya tim. Iya betul. Betul ya. Betul. Tim geriatri. Jadi sebenarnya mau dirujuk kemana ya itu ada timnya. Itu lebih baik.
tidak ada, kayaknya di zaman sekarang ini tidak ada satupun bidang yang dapat mengatakan berdiri sendiri. Iya, semua dalam satu tim ya, Dok. Semua satu tim. Itu akan lebih baik. Karena sekali lagi, untuk nanganin demensia aja, kasus demensia seperti ini, kita nggak cuma berhadapan dengan pasiennya yang gangguan memori. Hipertensinya kita harus perhatikan, jantungnya gimana, lipidnya gimana, dia ada riwayat penyakit apa sebelumnya. Itu semua harus kita gali. Kita bukan cuma berhadapan dengan satu pasien yang di depan meja kita, dok, pasien saya mudah lupa. Bukan cuma itu. Kita harus lihat di belakangnya ada apa. Morbidity-nya apa saja ya, Dok ya. Masih ada pertanyaan lagi mungkin dari sejawat sekalian? Itu yang curiga mantunya Dr. Valen nih kayaknya. Pertanyaan tersebut. Dr. Valen nih kayaknya. Dok, ada dari Dr. Jiwi ya, Dok. Mengapa pada pasien wanita pasca menopause mudah mengalami gangguan kognitif dan emosi behavior? Yang bertanya, Dok. Apakah ada pencegahan yang dianjurkan untuk mencegah kognitif dan gangguan emosi behaviornya, Dok? Oh, oke. Pasti begini pasca menopause atau berkaitan dengan hormonal ya, Dok ya? Ya, kelihatannya kalau yang pasca menopause satu pada wanita dengan menopause berarti usianya sudah cukup lanjut ya. Apakah ada gangguan kognitif? Bisa. Mulai berisiko mengalami gangguan kognitif atau memori. Apakah ada gangguan berhubungan dengan gangguan emosi, behavior? Ya bisa. Apalagi menopause ya berkaitan dengan hormonal. Oke. Kalau ditanya maka bisa, sudah. Apakah ada lagi sejawat sekalian? Oke. Jadi dokter, kalau tadi saya bisa ambil kesimpulan karena pertanyaan sudah habis ya sejawat. Jadi take home message pada sesi kali ini ada kalimat menarik yang saya kutip yang tadi disampaikan oleh Dr. Hananto, bahwa geriatri atau pasien usia lanjut kita juga memiliki atau berhak memiliki quality life yang baik. Jadi tentunya kita harus melihat juga di fase mana sih kita bisa melakukan intervensi, bisa memberikan edukasi dan juga encourage. Untuk pasien-pasien seperti ini, nampaknya bukan pasiennya saja menjadi center terapi kita, tapi keluarga juga kita ajak ya, Dok ya, untuk ikut menterapi pasien atau keluarganya sendiri. Karena ternyata tidak hanya dengan satu terapi saja untuk mengatasi MCI yang pada akhirnya berujung pada demensia, tapi juga ada faktor-faktor lainnya dari stress management, dari faktor lingkungan, dan ternyata banyak sekali upaya yang dapat kita kerjakan yang sangat simpel di rumah, mulai dari kegiatan untuk melatih memori, kemudian menyisipkan tadi ya reminder-reminder, itu adalah upaya-upaya yang bisa dikerjakan untuk kasus-kasus seperti ini. Dan jangan lengah bahwa kasus-kasus yang mulai pada usia tua, pasca stroke, yang dengan mulai ada gangguan behavior, emosional, bisa saja mengarah ke demensia. MCI sifatnya adalah reversible, sehingga pada saat sejauh sekalian menemukan pasien dengan kondisi tersebut, langsung mulai terapi, jangan sampai kalau masuk ke dalam demensia, di mana kondisinya sudah reversible. Kira-kira boleh begitu ya, Dok ya? Yang diperhatikan juga tentunya adalah morbidity dari pasien tersebut. Sebelumnya kita ada Dr. Dasat yang menyampaikan tentang dislipidemi, dan salah satu faktor resiko pada demensia adalah juga dislipidemi. Baik, sejauh sekalian, kiranya cukup sekian seminar medis online kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk Dr. Hananto waktunya, terima kasih pada sejawat. Kita akan tutup, namun sebelum berakhir, kita boleh foto bersama. Oh, nanti ya, sejawat tetap hadir di sesi selanjutnya karena kami juga masih ada acara dan door prize juga. Terima kasih, selamat siang, salam sehat, dan Faizal bersama. Halo, selamat sore untuk partisipan dan dokter semua yang masih standby dan tetap berada di acara seminar online yang telah diselesaikan tadi dan sudah ditampilkan dua narasumber, yaitu Dr. Dasat Mulyono dan juga Dr. Hananto Pratiknyo. Semoga apa yang disampaikan dan semoga apa yang didapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan kita langsung ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi undian door prize. Tadi saya sudah sampaikan di awal, untuk partisipan atau dokter semua bisa memberikan pertanyaan terbaiknya supaya bisa kami nilai nih kira-kira pertanyaan terbaiknya siapa aja, dan kita sudah dapat nama-namanya di sini. Kita tadi udah cek juga, udah pilih seleksi lagi, dan hadiahnya kita nggak bisa sebutkan. Yang pasti bukan mobil, bukan rumah,
Dan juga bukan voucher menginap di hotel. Tapi nanti yang pasti spesial hadiahnya, jadi bisa ditunggu saja. Nanti petugas atau staf kami akan menghubungi secara personal untuk pemenang atau nama-nama pemenang-pemenang yang sudah dipilih untuk dimintai alamat supaya kami bisa kirim hadiahnya. Oke, di sini sudah ada nama-nama pemenang untuk pertanyaan terbaik. Akan disebutkan di sini sebentar. Oke. Dan juga jangan lupa untuk bisa aktif Instagram dan WhatsApp ya, supaya kami bisa hubungi langsung secara personal. Oke, di sini sudah ada 6 pertanyaan untuk pemenangnya tadi. Yang pertama ada dokter. Oh, 8, sorry. Pertanyaan 6 bikin distract ya. Oke, langsung saja. Ada 8 pertanyaan ternyata yang menang. 8 pemenang untuk pertanyaan terbaik. Yang pertama di sini ada Dr. Indra Dharma Hidayat. Itu dia pemenang pertama kita. Kok nggak ada efek selamat ya? Efek tepuk tangan harus ada ya. Dan kedua ada Dr. Edi Adrianto. Pertanyaan terbaik yang kedua, tepuk tangan juga dong. Gak dikasih efek. Yang ketiga ada Dr. Lili Tonisha. Yang keempat ada Dr. Leopold Trisno. Dan yang kelima Dr. Megawati Wijaya. Yang keenam Dr. Rodia Indira. Ketujuh Dr. Jimmy Alexander. Dan the last one, Dr. Yeni Holiastuti. Oke, tepuk tangan, itu dia pemenang-pemenang kita hari ini. Nanti hadiah akan kami kirim langsung, nanti akan di personal chat juga sama petugas atau staf kami untuk dimintai alamatnya. Oke, ada lagi pemenangnya, itu aja? Sudah itu aja, nggak ditambah lagi hadiah-hadiah grand prize lagi nih ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan nih. Terima kasih buat partisipan dokter semua yang sudah berpartisipasi dalam acara seminar online medis di Bethsaida Hospital. Semoga tidak kapok. Di topik selanjutnya akan kami hadirkan kembali, ditunggu saja infonya. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi untuk staf dan petugas yang sudah bertugas. Saya mewakili semua manajemen juga. Terima kasih buat semuanya. Saya pamit undur diri. Saya Dandis, MC untuk acara hari ini. Terima kasih. Salam sehat. Bethsaida bersamamu. Kamu ngerasa nggak sih, setahun ke belakang ini beda banget sama tahun-tahun sebelumnya? Biasanya, setiap pergantian tahun, kita selalu ngerayain momen ini bareng sama teman atau keluarga. Tapi tahun ini, dan tahun 2020 juga jadi tahun yang menyedihkan buat gue. Karena banyak dari teman dan beberapa keluarga gue terpapar virus COVID-19. Sekedar ngingetin aja nih ya, ternyata udah setahun virus ini hadir di kehidupan kita. Gue nggak tahu sampai kapan pandemi ini bisa berakhir. Hal yang bisa gue lakuin saat ini adalah selalu mematuhi protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Iya, karena saat ini cuma senjata itu yang bisa kita pakai buat ngelindungin kita dari virus ini. Sedih rasanya harus berpisah sama teman dan keluarga di momen ini. Gue selalu berdoa, semoga mereka semua bisa segera pulih dan kita selalu dilindungi dari virus ini.